Bab 1003, Roh Jahat Mengepung. Sial. Naga kuno mistik dan Jeanne mundur, dengan kekuatan Harley sendiri, bahkan dengan perlindungan senjata ajaib level langit pun sulit untuk melawan begitu banyak roh jahat yang kuat. Pergi. Harley membuka jalan di depan, memegang pedang Cixiao dan menebas roh jahat yang menyerang. Naga kuno mistik dan Jeanne juga memegang pedang pembunuh dan membunuh roh jahat yang menyerang tanpa henti. Orang berjubah ungu yang tidak jauh dari mereka juga dikelilingi oleh roh jahat, bahkan dengan kekuatan tempur dan kekuatan supranaturalnya pun keadaannya juga parah. Dia berusaha membunuh, berbagai kekuatan supranatural terus dilakukan dan menyapu roh jahat. Duar, bang, duar. Karena mereka, gunung ratusan ribu yang sunyi menjadi tidak tenang, raungan dan ratapan terus terdengar, semakin banyak roh jahat yang muncul dan mengelilingi dari segala arah, dengan berbagai bentuk dan wajah yang ganas. Jurus pindah posisi. Jeanne melakukan teknik rahasia untuk memindahkan posisi semua orang dengan batu raksasa di seberang sehingga berhasil menghindari sekelompok roh jahat yang mengelilingi. Jurus pindah posisi. Naga kuno mistik lanjut melakukan teknik rahasia dan membawa semua orang berpindah posisi lagi. Berhenti. Harley berteriak, tetapi dia terlambat. Jurus pindah posisi naga kuno mistik kali ini membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Itu adalah tanah hangus yang hitam dengan senjata kuno tertancap secara acak dan tulang belulang dari mereka yang meninggal dalam pertempuran. Pikiran benci, pikiran jahat, dan energi membunuh mereka berkumpul menjadi tekanan yang kuat. Begitu semua orang masuk, mereka ditekan dengan kuat. Huhuhu. Roh jahat muncul satu persatu dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada yang penampilannya masih sama seperti saat mereka hidup, ada yang berantakan. Yang perlu dikatakan adalah mereka semua sangat kuat. Segel naga mistik. Naga kuno mistik membuat segel dengan satu tangan dan memadatkan sangkar mistik, tetapi bukan untuk melawan musuh, tetapi menutupi semua orang sebagai perlindungan. Namun, roh jahat sangat aneh, mereka mengabaikan sangkar mistik dan langsung menyerang. Jeanne ingin berpindah posisi dengan jurus pindah posisi, tetapi tidak berhasil, karena tekanan tempat ini terlalu kuat, ruang menjadi kacau, semua orang kemungkinan besar akan hancur dalam ruang yang kacau. Serang paksa. Aura naga kuno mistik kuat, dengan pedang naga mistik di tangannya, dia menghalangi roh jahat di sebelah kiri. Dengan pedang dewa ungu di tangannya, Jeanne memblokir roh jahat di sebelah kanan, sementara Harley menjaga sekelompok keturunan kaisar yang tidak sadar. Setelah pertempuran berakhir, bahkan dengan kekuatan tempur naga kuno mistik dan Jeanne pun pertempurannya tragis, mereka berdua juga terluka parah. Ini bukan yang paling merepotkan, yang paling merepotkan adalah mereka baru saja keluar dari tempat yang berbahaya itu. Tempat berbahaya itu memadatkan energi hitam, memadat menjadi dua bayangan. Yang satu adalah orang tanpa kepala dengan kapak perang dan yang satu lagi adalah monster dengan tombak perang di tangannya. Dibandingkan dengan roh-roh jahat itu, mereka jauh lebih kuat. Bawa mereka pergi. Naga kuno mistik memblokir orang tanpa kepala yang memegang kapak perang itu dan Jeanne memblokir monster dengan tombak perang itu. Pertempuran segera dimulai. Dengan kekuatan Jeanne dan naga kuno mistik pun ditekan oleh dua orang aneh itu. Sial. Harley mengutuk, namun tidak ikut bertarung, tetapi langsung keluar dari gunung bersama para keturunan kaisar. Segera, roh jahat menyerang dan jumlahnya banyak. Pergi. Harley mendengus dingin, dia menebas roh jahat itu dengan satu tebasan dan membunuh roh jahat kedua dengan satu pukulan. Tekanlah. Roh jahat terlalu banyak dan masing-masing terlalu kuat. Hal ini membuat Harley harus menggunakan senjata ajaib level langit dan menembakkan cahaya ilahi.
roh-roh jahat berubah menjadi abu, tetapi ada roh-roh jahat lagi yang mengepung mereka. Pus. Harley terluka dan secara tidak sengaja menyentuh kerangka. Ada energi membunuh yang tertinggal di atasnya, yang menggores tubuh sucinya. Energi membunuh yang hitam itu dengan cepat melarutkan esensinya dan membuat lukanya tidak bisa sembuh. Huhuhu. Roh jahat menyerang lagi. Raungan mereka seperti mantra iblis, membuat laut kesadaran Harley berdengung. Jika bukan karena leluhur pil jiwa naga menekan pikiran benci, Harley mungkin akan jatuh seketika. Di belakangnya, naga kuno mistik dan Jeanne berjalan sambil bertarung. Orang tanpa kepala yang memegang kapak perang dan monster dengan tombak perang itu sudah dihancurkan, tetapi menyatu kembali dalam sekejap. Mereka bertarung dengan sangat sulit. Melihat itu, Harley tiba-tiba punya ide dan sepertinya terpikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan mengucapkan mantra Mahavairochana memurnikan dunia. Om Mani Padme Hum. Lantunan Buddha yang kuno dan sakti terdengar, bercampur dengan kekuatan kultivasi dan kekuatan jiwa Harley, membuat roh jahat yang mengepung memegang kepala mereka dan meraung, tampak sangat menderita. Ada kesempatan. Mata Harley berbinar, sambil mengucapkan mantra Mahavairochana memurnikan dunia, sambil terus bergegas keluar. Ketika melihat ini, naga kuno mistik juga mengungkapkan mantra Mahavairochana memurnikan dunia. Kekuatan supranatural Buddha ini adalah hal yang dia ajarkan kepada Harley. Tentu saja dia juga bisa. Namun, yang membuatnya pusing adalah mantra memurnikan dunia Buddha ini berguna untuk roh jahat, tetapi sama sekali tidak berguna bagi orang tanpa kepala yang memegang kapak perang dan monster dengan tombak perang itu. Sebaliknya malah membangkitkan semangat mereka, serangan mereka menjadi lebih ganas. Sialan. Naga kuno mistik buru-buru berhenti mengucapkan mantra Buddha dan bekerja sama dengan Jeanne untuk melakukan teknik rahasia jurus pindah posisi untuk berusaha menunda waktu untuk Harley. Di sini, orang berjubah ungu juga mengalami hal yang sama. Energi membunuh berwarna hitam, pikiran benci, pikiran buruk, dan pikiran jahat memadat menjadi seorang kultivator dengan tembiang perang yang membuat keadaannya juga tragis. Om Mani Padme Hum. Di depan, Harley mengucapkan mantra Buddha, bergegas di sepanjang jalan dan menghindari banyak bahaya sehingga roh jahat tidak berani maju. Ketidaktakutannya sepertinya memicu munculnya tabu gunung ratusan ribu. Di tanah kematian, aura hitam melonjak dan memadat menjadi seorang kultivator kuno dengan pedang pembunuh. Tebasannya hampir menghancurkan tabir pelindung. Harley terkena getaran balik dan muntah darah. Tinju Bahuang. Harley memegang pisau sueling, 9 tebasan 8 penjuru bersatu, dan membunuh kultivator kuno itu. Namun detik berikutnya, kultivator kuno itu berubah menjadi bentuk manusia lagi dan sangat cepat, sehingga Harley tercengang. Amaterasu. Harley langsung membuka Amaterasu tanpa pikir panjang. Kemudian, di atas kultivator kuno itu ada bara api hitam yang menyala, namun bata api Amaterasu tiba-tiba padam. Harley juga pusing, dia berhasil menghindari tebasan-tebasan kultivator kuno dan membawa pergi semua orang, tetapi dikepung lagi oleh roh jahat, dia menebas dan berhasil keluar. Kultivator kuno bergegas dengan pedang di tangan dan menebas tabir perisai dengan tebasan membunuh. Cahaya ilahi senjata ajaib level langit menjadi redup. Kamu yang memaksaku. Harley menyeka darah di sudut mulutnya, tanda mata keabadian berputar. Dia ingin menggunakan keabadian untuk membawa semua orang ke lubang hitam ruang hampa untuk bersembunyi sementara. Namun yang lebih membuatnya sakit kepala adalah keabadian yang selalu lancar tidak efektif di sini, ditekan oleh kekuatan misterius gunung ratusan ribu, tidak hanya tidak berhasil, sebaliknya malah membuatnya muntah darah karena serangan balik. Jeng. Kultivator kuno menebas dan tabir pelindung retak.
Harley Ye terbang keluar. Jurus pindah posisi. Pada saat kritis, naga kuno mistik dan Jeanne yang berada ratusan meter jauhnya melakukan teknik rahasia jurus pindah posisi untuk memindahkan kultivator kuno yang mengejar Harley Ye ke kejauhan. Pergi! Naga kuno mistik berteriak. Harley Ye buru-buru berdiri, menggerakkan senjata ajaib level langit lagi dan melarikan diri bersama para keturunan kaisar. Di belakangnya, kultivator kuno yang dipindahkan itu mengejar lagi. Untungnya dia tidak bisa melakukan teknik rahasia kekuatan supranatural. Kalau tidak dengan kekuatan tempur Harley Ye, mungkin akan mati di gunung ratusan ribu ini. Duar, bang! Gunung ratusan ribu menjadi tidak tenang. Harley Ye dikejar, naga kuno mistik dikejar, Jeanne dikejar, dan orang berjubah ungu itu juga dikejar. Roh jahat ada di mana-mana, pikiran jahat, pikiran benci, dan pikiran buruk dari orang yang meninggal dalam pertempuran seperti telah menemukan tempat pelampiasan. Mereka ingin membunuh Harley Ye dan lainnya di sini. Semua makhluk yang hidup tidak boleh hidup. Bersambung. Bab 1004, Pertempuran Besar Antara Raja Dewa dan Orang Berjubah Ungu. Malam gelap dan berangin. Di gunung ratusan ribu yang aneh dan menakutkan, Harley Ye keluar dengan susah payah. Dia terluka parah, satu lengannya robek, dadanya terbelah hingga menunjukkan jantung yang berdetak, tulang-tulang emasnya terlihat jelas, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka aura membunuh. Pus! Dia muntah darah dan berlutut di tanah. Di sampingnya, 7 keturunan kaisar juga duduk di tanah dan terengah-engah. Mereka tidak kenapa-kenapa dan tidak terluka, karena melindungi mereka. Harley Ye diserang hingga terluka parah. Jika Harley Ye sendirian, kondisinya pasti akan jauh lebih baik daripada sekarang. Apa yang terjadi? Danumaya Xiao tersadar dan menggosok alisnya dengan keras. Seperti mimpi. Ini di mana? Bukankah kita sedang berada di gunung ratusan ribu? Jiwaku yang hilang telah kembali. Priska Nanming tertegun sejenak, lalu menatap tangannya dengan linglung. Setelah beberapa detik, semua orang saling bertatapan dan melihat ke Harley Ye yang berlutut di tanah secara bersamaan. Dibandingkan dengan mereka yang tidak terluka, kondisi Harley Ye benar-benar parah. Ini. Semua orang menganga, melihat Harley Ye yang begitu tragis. Mereka sepertinya teringat apa yang terjadi di gunung ratusan ribu. Terkejut tidak? Harley Ye menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap semua orang, sambil menggunakan kekuatan Dao dan kekuatan darah untuk menekan energi membunuh yang melonjak di tubuhnya. Terkejut. Ekspresi semua orang menjadi aneh, karena teringat kejadian di gunung ratusan ribu. Tentu saja mereka teringat bagaimana mereka keluar. Jika bukan karena Harley Ye susah payah melindungi mereka, mereka mungkin sudah mati di gunung ratusan ribu sejak awal. Para keturunan kaisar, setelah masuk ke gunung ratusan ribu ternyata menjadi beban besar bagi orang lain. Bukankah itu memalukan? Bantu dong. Melihat para keturunan kaisar, Harley Ye kesal. Semua orang maju, meletakkan telapak tangan di bahu Harley Ye dan menggunakan kekuatan darah yang murni dan kekuatan Dao untuk membantu Harley Ye menekan energi membunuh di tubuhnya. Setelah 6 jam, semua orang melepaskan telapak tangan. Harley Ye duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengatur napas. Para keturunan kaisar melihat ke gunung ratusan ribu lagi. Kejadian di gunung ratusan ribu menjadi sangat jelas saat ini. Mereka melihat banyak hal yang tidak terduga. Mereka bahkan melihat ayah atau ibu mereka, tetapi itu semua hanya segel jiwa. Mereka terdiam, melihat segel jiwa yang ditinggalkan kaisar.
dapat dikatakan telah melepaskan satu pikiran. Harley Ye memuntahkan energi kotor dan melompat. Dia mengeluarkan peta ilahi 9 negara dan melihat sekeliling. Jaraknya 800.000 mil dari pintu masuk ketika kita masuk, kata Harley Ye dengan suara rendah. 800.000 mil. Semua orang tercengang. Gunung ratusan ribu sangat aneh, energi membunuh yang kuat, pikiran benci, pikiran jahat, dan pikiran buruk saling terkait, dan itu menghasilkan kekuatan yang dapat menggeser ruang. Harley Ye menjelaskan dengan samar-samar dapat dimengerti, dulu saat aku dan Rizka Nanming datang untuk pertama kali, jalan keluar yang sama, tetapi jaraknya ratusan ribu mil. Kali ini lebih parah. Rizka Nanming mengerutkan dahi. Bagaimana dengan senior perempuan dan naga kuno mistik? Tunggu saja. Harley Ye menarik napas panjang. Dia melihat ke gunung ratusan ribu dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Meskipun dia percaya pada kekuatan tempur Jeanne dan naga kuno mistik, sisa jiwa yang maha tinggi, mereka memiliki banyak cara untuk menyelamatkan diri. Tetapi gunung ratusan ribu adalah tempat berbahaya, bahaya apapun bisa terjadi. Dia tahu betul seberapa kuat roh jahat dan jumlahnya sangat banyak. Dalam keadaan seperti itu, naga kuno mistik dan Jeanne pun bisa apa? Ada yang keluar. Ketika semua orang sedang menunggu, Danumaya Xiao berseru. Sebelum selesai berbicara, semua orang melihat seberkas cahaya ilahi berwarna ungu memancar dari gunung ratusan ribu. Itu dia. Harley Ye langsung mengenali orang itu. Bukankah itu adalah orang berjubah ungu? Meskipun orang berjubah ungu telah keluar dari gunung ratusan ribu, tetapi keadaannya sangat tragis. Tidak lebih baik dari Harley Ye sebelumnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan energi membunuh berwarna hitam dan menghancurkan tubuhnya. Mau pergi kemana? Harley Ye naik ke langit. Sebelum orang berjubah ungu menstabilkan tubuhnya, yang mendatanginya adalah gabungan 9 tebasan 8 penjuru. Orang berjubah ungu itu diserang lagi sebelum bisa bereaksi. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, tetapi Harley Ye menebas lagi dan hampir jatuh ke langit ilusi. Cari mati. Wajah orang berjubah ungu itu menjadi ganas, satu matanya kacau, dan satunya lagi tidak ada bola mata, dan dengan wajahnya yang berdarah, di bawah malam yang gelap, dia benar-benar seperti iblis yang harus dihancurkan. Orang berjubah ungu itu menyerang. Telapak tangannya menutupi langit dan menekan Harley Ye. Buka. Harley Ye mengayunkan pisaunya lagi dan menebas telapak tangan yang menutupi langit. Para keturunan kaisar menyerang, masing-masing dengan senjata ajaib level langit yang melayang di kepala, menembakkan kekuatan ilahi level langit dan hampir meledakkan orang berjubah ungu itu. Pergi. Orang berjubah ungu itu marah dan melepaskan serangan, seperti cahaya ilahi melintasi langit. Sekarang dia terluka parah, menghadapi Harley Ye dan lainnya dan 9 senjata ajaib level langit. Bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia harus menghindar sementara. Berhenti. Harley Ye mengejarnya. Dia mengerti tentang mengambil kesempatan untuk membunuhnya ketika lawan sedang sekarat. Orang berjubah ungu lebih aneh daripada si jubah hitam yang datang ke Nanchu di masa lalu. Dia dikejar dan dibunuh berkali-kali oleh Jeanne dan Xuandi Hong tetapi masih bisa hidup dan lolos dari kerja sama Jeanne dan naga kuno mistik. Kekuatan tempur seperti ini sudah jelas bukan orang biasa. Musuh seperti ini seperti hantu. Jika tidak membunuhnya saat ini, dia akan menjadi bencana bagi dinasti Dacu cepat atau lambat. Duar, bang, duar. Keributan terjadi di malam yang sunyi. Pergerakan orang berjubah ungu sangat aneh. Harley Ye mengikuti di belakang, diikuti oleh keturunan kaisar. Yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, memasuki laut tanpa batas. Karena masuknya mereka, laut yang tenang tiba-tiba muncul ombak besar. Tidak tahu diri.
Di paling depan, orang berjubah ungu melirik ke belakang, wajahnya sangat mengerikan. Jika bukan karena dia terluka parah, dia tidak akan setragis ini. Di belakangnya, Harley membakar esensi sejati dan terus memperpendek jarak, tetapi meskipun demikian, dia tetap tidak bisa mengejar orang berjubah ungu itu. 2. Tepat ketika semua orang kehabisan cara, terdengar suara ledakan di depan. Ada ombak besar, menggulung energi membunuh yang mengamuk di antara langit dan bumi, membuat seluruh permukaan laut membeku. Energi membunuh yang sangat kuat. Harley dan lainnya berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi ngeri. Push. Dalam sekejap, orang berjubah ungu yang melarikan diri di depan terbang kembali, lengannya terputus dan muntah darah. Bang, bang, bang. Langit ilusi bergetar perlahan dan berirama. Jika mendengar dengan saksama, itu adalah suara langkah kaki, karena tubuhnya yang berat jadi menyebabkan langit ilusi meledak. Segera, sesosok yang samar muncul di depan mata semua orang, tetapi itu hanya sosok yang samar. Bisma Sen. Harley dan lainnya tertegun. Mereka baru menyadari bahwa Raja Dewa Bisma Sen lah yang melukai orang berjubah ungu itu. Ini mengejutkan semua orang. Kamu lagi. Orang berjubah ungu menggertakkan gigi dan menatap Bisma Sen. Didengar dari maksud perkataannya, dia pernah bertemu dengan Bisma Sen dan memiliki masalah yang besar dengan Bisma Sen. Ini membingungkan Harley dan lainnya. Jeng. Hanya terdengar suara pedang. Bisma Sen tiba-tiba menghilang. Ekspresi orang berjubah ungu berubah. Dia bergerak seketika dan keluar, tetapi punggungnya ditebas oleh Bisma Sen. Teknik Violation di tangan Raja Dewa adalah kekuatan tiada taraf yang sebenarnya. Namun orang berjubah ungu itu sepertinya mengetahui betapa kuatnya kekuatan supranatural itu. Dia bahkan lolos dari serangan maut Raja Dewa. Hanya ini saja sudah membuat Harley terkejut. Apakah kamu benar-benar tidak akan berhenti? Orang berjubah ungu marah, melarikan diri di sepanjang jalan. Tidak hanya satu kali dia memuntahkan darah, entah itu karena terluka atau karena terlalu marah. Sejak dia datang ke Beichu, dia dalam keadaan tragis hampir setiap waktu, dikejar oleh Suandi Hong, Jeane, dan naga kuno mistik. Sekarang dikejar lagi oleh Raja Dewa, Bisma Sen. Seolah dia terlahir sebagai anak yang sial, dia memiliki dendam dengan beberapa master dinasti Dacu. Siapapun yang melihatnya, baik itu Suandi Hong, Jeane, naga kuno mistik, dan Raja Dewa, mereka langsung menyerang tanpa basa-basi. Bisma Sen tidak mengatakan apa-apa menghadapi raungan orang berjubah ungu. Tubuhnya seperti hantu, sehingga membuat orang lain tidak bisa menangkap bayangan dewanya. Yang harus dikatakan adalah setiap kali dia muncul, orang berjubah ungu akan terluka. Harley melihat kekuatan teknik Violation lagi, tetapi perlawanan orang berjubah ungu juga yang paling hebat dari yang pernah dia lihat. Tetapi entah mengapa, melihat Raja Dewa Bisma Sen yang muncul dan menghilang, Harley tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat familiar. Perlu bantuan tidak? Melihat pertarungan antara Raja Dewa dan orang berjubah ungu yang mengerikan, Danumaya Xiao melirik semua orang. Segel langit di segala arah. Harley berkata dengan suara rendah. Perkataannya membuat para keturunan kaisar menyipitkan mata. Sepertinya mereka mengerti maksud perkataan Harley. Dia ingin meninggalkan orang berjubah ungu dan Raja Dewa Bisma Sen di sini. Tetapi dipikir-pikir benar juga, meskipun mereka tidak tahu dendam seperti apa antara Raja Dewa dan orang berjubah ungu, tetapi mereka adalah musuh. Wum, wum, wum. 9 senjata ajaib level langit naik ke langit dan menyebar ke 9 penjuru langit dan bumi, membentuk sangkar besar, dan mengurung Raja Dewa dan orang berjubah ungu di dalamnya. Namun, sesaat setelah sangkar besar dipadatkan,
cahaya ilahi 7 warna terbang ke dalam dan berubah menjadi bayangan yang indah. Itu adalah seorang wanita berbaju putih dan berambut putih dengan pijaran ekor ilahi 7 warna di seluruh tubuhnya. Dia seperti dewi yang turun ke bumi, penampilannya tak tertandingi. Ketika melihat wanita ini, Harley menyipitkan mata, berbaju putih, berambut putih, dan mengenakan topeng putih, memegang pedang ilahi 7 warna. Entah mengapa ketika melihatnya, ada semacam perasaan familiar yang tidak bisa dideskripsikan. Senior, mungkinkah itu dia? Harley melihat ke Brahma di sampingnya. Wanita berambut putih yang kulihat di kota kuno Tianzang, aku yakin itu dia. Brahma mengangguk. Aku hanya mendengarkan ceritamu sebelumnya, akhirnya aku melihat orang aslinya hari ini. Harley berkata dengan dingin dan menatap wanita berambut putih yang memegang pedang ilahi 7 warna. Dialah yang menebas tubuh inkarnasi Sanxingnya. Dia bahkan curiga bahwa tubuh inkarnasi api spiritualnya dan tubuh inkarnasi keabadiannya juga ditebas oleh wanita berambut putih ini. Raja Dewa melawan 2 orang sendirian, kata Rajendra Long. Dari mana asal wanita itu? Kuat sekali. Melissa Qianxiang bergumam, tangannya mengepal, dan menatap Raja Dewa Bhisma Sen dengan khawatir. Harley tersadar dan melihat ke tempat yang tidak jauh. Wanita berambut putih yang memegang pedang ilahi 7 warna berada di pihak yang sama dengan orang berjubah ungu. Baru masuk sudah menghapus segel ruang waktu Raja Dewa di langit dan bumi bagian sana. Bersambung.